guys, welcome back to our YouTube channel. Untuk vlog kali ini isinya akan berbeda sama vlog-vlog sebelumnya. Kali ini isinya sesuai dengan judul yang udah mungkin kalian baca, yaitu tentang my diet journey. Oke, untuk sebelum aku mulai, aku mau disclaimer dulu di depan kalau aku nggak di-endorse sama produk apapun, tidak. Kalau kalian juga berharap aku akan kasih tahu diet dengan cara minum obat atau suplemen apa, tidak sama sekali. Ini pure dietnya murni tanpa ada bantuan suplemen apapun, cuma mengubah pola hidup dan pola makan dan olahraga yang konsisten. Cuma itu aja. Nah, tapi di sini aku juga mau ngomong ya, maksudnya kalau aku bikin video ini bukan bilang kalau kalian gemuk itu jelek, tidak gitu. Kalau misalnya kalian merasa big is beautiful dan kalian nyaman dengan kondisi badan kalian, go ahead, silahkan. Karena big is beautiful itu juga banyak, kayak Adele contohnya, saya ngefans banget sama dia dan memang dia cantik walaupun dalam keadaan berbobot lebih gitu. Tapi kalau saya secara pribadi, kenapa saya bikin video ini, karena saya memiliki adanya alasan kenapa akhirnya aku pilih jalan untuk menurunkan berat badan aku, kayak gitu, oke? So, langsung kita mulai aja videonya dari yang pertama. Yang pertama adalah motivasi. Nah, motivasi ini sangat penting buat kalian kalau mau diet, karena kalian harus tahu dulu nih alasannya kenapa kalian mau diet. Motivasi yang kuat itu penting banget biar nanti kalau saat ngejalanin dietnya terus kalian lengah atau kalian ngerasa lelah, kalian jadi ingat lagi motivasinya untuk apa sih kalian diet. Nah, kalau untuk aku secara pribadi, motivasinya karena aku mau sehat. That's it, cuman itu aja, aku mau sehat. So, temukan motivasi untuk kalian, kenapa kalian mau diet sekarang. Yang kedua, yaitu alasan. Kenapa sih kalian harus punya alasan kenapa kalian mau diet? Nah, kalau aku kan tadi aku udah bilang motivasi aku cuma satu, yaitu aku mau sehat. Nah, kenapa aku mau sehat? Alasannya adalah, jadi gini, aku itu gen badannya kecil. Oke, dari kecil aku pun juga waktu aku masih kecil gitu ya, ini kebanyakan ngomong kecil, cuma bener waktu aku masih kecil, aku itu bahkan sampai dibilang sama orang-orang yang kalau ketemu aku, ngelihat aku tuh katanya kayak anak yang gak keurus gitu, kayak anak kurang gizi gitu, karena memang gen aku kecil, badan aku kecil, tulang aku kecil semuanya. Nah, sampai akhirnya aku punya satu momen ketika aku pacaran sama Billy di awal-awal aku pernikahan, di awal-awal aku pacaran, timbangan aku itu naiknya dalam waktu 1 tahun total sampai 12 kilo, dan itu parah banget sih kalau menurut aku. Di situ adalah titik turning point yang terparah kalau menurut aku. Karena apa? Karena 12 kilo dalam waktu setahun itu tidak normal gitu. Nah, waktu aku naik 12 kilo, timbangan aku itu masih 60 kilo. Nah, jujur pada saat timbangan aku 60 kilo, aku sih belum merasakan efek kesehatan yang sampai sebagaimana gitu. Cuma memang aku ngerasa, oh gue udah mulai gemuk nih, kayaknya gue udah harus diet nih gitu. Nah, jujur ya, pada waktu sekitar 60-an itu aku mencoba untuk diet, dan beberapa cara yang aku coba itu contohnya kayak diet Mayo aku coba jalanin, diet GM aku coba jalanin gitu kan. Tapi ternyata aku baru sadar kalau aku itu sangat bermasalah di lambung. Jadi setiap kali aku coba diet gitu ya, masalahnya balik lagi ke lambung aku yang nggak kuat untuk ngejalanin diet-diet itu. Jadi aku bukannya bilang diet-diet itu salah, tidak, tapi itu sangat tidak cocok sama aku. Terutama yang paling parah tuh kemarin aku coba intermittent fasting. Itu wah parah sih, GERD aku tuh bener-bener kambuhnya yang parah banget. Terus aku juga coba yang diet GM, itu kan dia hari pertama cuma boleh makan buah, hari kedua bolehnya makan sayur, hari ketiga buah sayur, hari keempat dan seterusnya gitu ya. Nah, intinya pas hari ketiga aku lagi makan buah dan sayur, yang ada adalah aku diare parah sampai udah mau pingsan. Jadi di situ aku sadar kalau diet-diet itu tidak cocok dengan badan aku gitu. Nah, jadi kalau saran aku, kalau misalnya kalian juga mencoba diet ini dan tidak cocok sama badan kalian, please di stop aja, jangan dipaksain. Kenapa? Karena badan aku, badan kalian itu pasti beda gitu. Nah,
kemampuan lambung aku untuk ngejalanin diet ini mungkin cocok, tapi belum tentu cocok untuk kalian gitu. Jadi carilah diet yang cocok untuk badan kalian, itu adalah diet yang terbaik kalau menurut aku gitu. Nah, akhirnya ketika aku coba diet itu kan gagal lagi. Ternyata pada saat aku gagal itu pun yoyonya naik, yoyo dietnya tuh cepet banget gitu. Yoyo tuh kayak kita turun timbangan dalam waktu cepat, tapi naiknya juga cepat lagi, dan bahkan naiknya itu melebihi timbangan di timbangan awal kita. Jadi let's say timbangan awal aku 62, terus dalam waktu 3 hari aku turun jadi 60 gitu ya. Tapi ketika yoyo gitu ya, dalam waktu 3 hari juga timbangan aku bukan di angka 62 lagi, tapi langsung bisa ke angka 64, 65 atau yang bahkan lebih tinggi dari itu. Nah, sampai akhirnya aku mencoba terus kayak gitu, dan akhirnya titik puncaknya di awal corona kemarin, yang kita awal lockdown itu timbangan aku tuh ada di angka 72. Nah, kenapa aku bilang kesehatan aku itu kena efek? Awalnya aku juga nggak gitu ngerasa kalau kesehatan aku itu kena efek. Nah, ada satu momen lagi di waktu Manado itu. Jadi waktu di Manado kan kalau kita makan gitu ya, kayak nasi sama ikan bakar, pasti lauk pendampingnya itu adalah kangkung gitu. Let's say kita makan bubur Manado juga isinya kan sayurnya, di dalamnya itu ada kangkung walaupun ada campuran sayur yang lain gitu. Jadi boleh aku bilang mostly sayur yang aku konsumsi adalah kangkung pada saat itu. Nah, ada satu waktu ketika pagi-pagi aku bangun, kaki aku itu kram. Nah, kalau kaki kita kram kan biasanya kita selonjorin kaki terus kramnya hilang gitu ya. Nah, ini kenyataannya tuh tidak gitu. Setelah aku selonjorin kaki, kakinya kramnya gak hilang-hilang. Akhirnya aku paksa buat mandi segala macam. Terus aku waktu itu harus pergi ke kampungnya mertua aku gitu ya. Pada saat aku sampai sana turun mobil, ternyata yang aku alamin adalah kaki aku itu udah bukan mati rasa lagi, bukan kesemutan lagi, tapi kakinya sudah bengkak yang sebelah kiri. Dan itu ukuran bengkaknya lumayan besar. Dan di situ aku sampai, wow, kok bisa sampai kayak gini ya gitu. Terus udah gitu aku searching, ternyata kalau misalnya gejala-gejalanya orang asam urat adalah seperti itu, kaki bengkak karena konsumsi sayur hijau yang terlalu banyak. Nah, apalagi kangkung kan yang aku konsumsi. Jadi di situ aku langsung yang mikir, kok menyeramkan ya, umur gue masih muda kayak gini tapi gue udah punya tanda-tanda kayak gitu. Dan di situ tuh pokoknya udah titik puncak terseram dalam hidup aku, dan aku akhirnya memilih untuk oke, gua harus diet at that moment. So, kalau saran aku, kalian harus cari tahu juga kenapa alasan kalian mau diet, karena itu juga akan menjadi pemicu, bukan pemicu ya, akan menjadi gairah untuk kalian menjalankan diet ini gitu. So, sekarang kita masuk gimana sih caranya gue ngejalanin diet ini. Oke, honestly sebenarnya ini adalah penggabungan dari tipe-tipe diet yang ada sih. Dan gue melihat diet ini itu cocok banget sama badan gue, karena sekali lagi tidak mengganggu asam lambung gue. Nah, yang menjadi rumusan utama di diet ini adalah classic diet. Classic diet itu apa? Boleh kalian Google. Intinya classic diet itu adalah membatasi kalori yang masuk ke dalam badan kita. Nah, gue menghitung kalori yang masuk ke badan gue per harinya gitu. Jadi untuk pengaturan itu gue membuat yang namanya meal plan. Terus di setiap meal plan itu gue counting dari mulai breakfast sampai makan terakhir gitu. Nah, cara menghitung kalorinya itu gua honestly menggunakan satu aplikasi, tapi sekali lagi gue nggak di-endorse, siapalah gue yang mau di-endorse gitu kan. Terus gue ini mencari aplikasi ini sendiri di Google yang gratis, dan menurut gue aplikasi ini cukup membantu sekali, karena kalau misalnya kita tulis makanan-makanan Indonesia itu juga banyak, bisa terhitung kalorinya berapa di situ. Terus kalau misalnya kalian yang makannya cuma setengah porsi, itu juga bisa diganti, jadi kita bisa tahu kalori kita yang kita makan berapa. Dan menurut gue aplikasi itu sangat baik, namanya LiveSum, tulisannya di sini ya, nanti gue tulis nih LiveSum. Itu kalian bisa download di iOS, gue nggak tahu sih di App Store mungkin ada kali ya, tapi boleh di Play Store mungkin ada, boleh dicari aja namanya LiveSum kayak gini. Itu gratis kok, kecuali kalau misalnya kalian mau yang premium itu juga ada, tapi kalian berbayar. Kalau gue sih pakai yang gratis aja, menurut gue yang gratis juga udah cukup banget gitu.
Nah, gimana cara penghitungan kalorinya? Kalori itu bolehnya dalam satu hari maksimal 1435 kalori, standar di 1200. Kalau kalian mau mengurangi boleh menjadi 1000 kalori atau sampai 800 kalori, tapi dalam satu minggu, jangan setiap hari ya, diatur. Kalau bisa lebih banyak di angka standarnya aja di 1200, itu udah juga cukup membantu banget kok untuk kita mengurangi berat badan. Nah, terus cara diet yang kedua adalah gue memasukkan pola diet intermittent fasting, tapi pembagian yang sangat rata, yaitu 12 jam gue makan, 12 jam perut gue kosong untuk diistirahatkan. Oke, dalam 12 jam itu gue membuat pola makan itu 5 kali perut terisi. Di note ya, 5 kali perut terisi, bukan 5 kali makan. Kenapa gue bilang 5 kali perut terisi? Jadi di antara 1, 2, 3, 4, 5 ini kalian bisa isi perut dengan jus, bisa jusnya juga jus buah, atau kalian makan puding, atau kalian makan snack yang kayak gitu-gitu. Bukan artinya 5 kali ini 5-5-nya kalian makan pokok, which is dalam ada karbo, protein segala, tidak gitu ya. Nah, untuk range waktunya dari antara makan yang pertama sampai yang terakhir gitu ya, di setiapnya itu ada 3 jam, 3 jam, 3 jam, 3 jam, 3 jam. Nah, gua start di di jam 9 pagi, gua buka dan tutup di jam 9 malam. Jadi gua mikir ini adalah range waktu terbaik yang bisa gua hitung gitu. Kenapa? Karena jam 9 pagi kan gua breakfast, jam 12 gua lunch, jam 15 gua snack, jam 18 gue dinner, jam 21 gue snack terakhir gitu. Karena kalau gue geser untuk misalnya gue breakfastnya jadi jam 7 gitu ya, jam 10 masa gue udah harus lunch, kan aneh gitu kan. Oke, let's say jam 10 gue itu snack gitu, terus jam 1 gue lunch, ya itu boleh juga sih. Kalian atur-atur aja gimana kira-kira kalian bisa makan enak. Tapi intinya jam buka sama jam tutup itu 12 jam yang 5 kali kalian makan. Untuk istirahatin perutnya sisanya juga 12 jam gitu. Oke? Nah, pasti kalian jadi nanya kan, Tel, kok lu konsumsi jam 9 malam? Gue gak salah denger. Kalian gak salah dengar, kalian betul dengarnya. Karena jam 9 malam itu adalah waktunya gue untuk minum green tea tawar panas. Ini super sangat membantu kalian. Percayalah, gua ini agak jorok sih, cuman ya udahlah ya. Gua adalah termasuk manusia yang susah pupi. Oke? Itu sangat membantu banget untuk gua dalam hal pencernaan gitu. Jadi teh tawar hangat itu green tea tawar hangat itu sangat membantu sekali guys. Jadi untuk green tea juga kalian gak perlu mahal-mahal gitu kan. Banyak kok green tea zaman sekarang yang udah murah-murah gitu, kayak teh celup gitu, silahkan cari aja pokoknya green tea. Itu benar-benar sangat membantu banget sih. Karena pas gue baca-baca antioksidan itu juga tinggi, antioksidan di green tea-nya itu tinggi, jadi itu ngebantu metabolisme banget gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak malam kalian ngerasa lapar, kadang-kadang gue juga ngerasa aduh kok kayaknya lapar banget gitu malam-malam, itu jangan makan. Kalau walaupun kalian udah minum green tea dan masih lapar, gantilah dengan isilah perut kalian supaya kalian gak lapar lagi dengan fiber. Nah, fiber itu bisa didapat contohnya kayak Vegeta, Slim Tea, atau kalian minum Physium Husk yang kayak gitu-gitu. Itu walaupun kayaknya cuma minuman, tapi itu benar-benar ngebantu kita banget untuk cepat ngerasa kenyang gitu. Jadi saran gue kalau jam 9 malam, khususnya jam 9 malam ya, kalau kalian ngerasa lapar di jam segitu, silahkan minum fiber-fiber dalam bentuk yang seperti itu. Oke? Nah, yang ketiga adalah kalian harus menjalani ini dengan adanya beberapa syarat. Yang pertama, kalian nggak boleh makan gula, tidak boleh pakai minyak, tidak boleh makan tepung, tidak boleh pakai santan, dan yang terakhir nih, kalau hidup kalian kayak gue, ini agak susah, cuman ya udah dijalanin aja gitu. Toh dietnya ini juga nggak lama ya kan. Yang kelima adalah tidak boleh konsumsi bumbu kacang. Agak susah sih. Gue secara pribadi agak susah. Kenapa? Karena gue juga doyan siomay, gue makan batagor, gue makan cilok. Cuman ya udah gitu. Itu gak, di ayat ini gue yakin gak akan lama
paling lama 6 bulan kalian bisa mencapai titik berat badan ideal kalian gitu. Nah, tapi dalam proses ngejalanin itu kalian jangan takut, kita punya alternatif untuk pengganti hal-hal yang dilarang itu. Oke? Apa aja yang bisa kita ganti? Yang pertama, no gula. Paling gampang kita ganti gula dengan madu. Tapi dicatat ya, madunya kalau bisa yang pure. Jangan ada madu yang ada tambahan ininya, gulanya gitu. Madu zaman sekarang kan udah keren-keren tuh ya, kayak ada madu urai lah, madu clover honey lah, yang kayak gitu-gitu. Yang raw honey, yang pure honey, pakailah madu-madu yang kayak gitu. Intinya madu-madu yang memang kualitasnya baik kalau bisa dan tidak memberatkan. Oke? Nah, yang kedua, nggak boleh pakai santan. Kita bisa ganti santan dengan susu atau dengan fiber cream gitu. Nah, kalau aku secara pribadi sih aku gak ribet ya, aku nggak mau mengeluarkan banyak lebih untuk fiber cream. Gak mahal banget sih sebenarnya, cuma kalau menurut aku susu lebih multifunction di diet ini gitu. Kayak di sarapan aku bisa minum susu, kalau lagi snack aku bisa susu, tapi kalau mau masak susu juga bisa aku pakai. Jadi kayaknya aku lebih gampang mengganti santan ini dengan susu. Nah, untuk susu tidak ada persyaratan. Kalian boleh minum susu full cream, susu skim milk, susu apalagi tuh, almond milk lah, susu low fat, go ahead silahkan gitu. Nah, tapi inget, jangan kental manis ya, bukan. Balik lagi, minum susunya yang pure, oke? Susu putih sih paling bagus kalau menurut aku gitu. Terus nggak boleh pakai tepung. Nah, kalau misalnya memang kalian terpaksa pengen banget makan kayak ayam goreng tepung, kayak ayam telur asin tuh kan enaknya ayamnya tepungin dulu gitu ya, itu boleh kalian ganti tepung ini dengan oatmeal. Belilah oatmeal Quaker Oat instan yang bungkusnya warna merah, terus kalian blender kering sampai teksturnya menjadi tepung, terus kalian simpen deh di satu wadah yang kedap udara gitu ya. Itu bisa kalian gunakan untuk penggantinya tepung gitu. Let's say kalau kalian juga pengen makan kayak sup jagung gitu ya, untuk mengentalkan kuahnya kan harus pakai tepung maizena. Nah, itu ganti aja tuh pakai si Quaker Oat itu juga bisa membantu kok, dan aku udah coba dan itu tetap rasanya enak gitu. Cuma memang sih setelah makan jadi lebih kenyang aja. Kenapa? Karena kan tepungnya diganti pakai oat gitu. Cuma enak kok rasanya, nggak mengurangi rasa sama sekali gitu. Terus kalau untuk pengganti minyak, nah untuk pengganti minyak sebenarnya agak susah karena kita mengganti minyak dengan minyak juga, cuma yang kualitas minyaknya lebih baik. Contohnya kayak olive oil atau canola atau coconut oil, itu go ahead silakan pakai. Tapi ingat ya, per servingnya untuk sekali penggunaannya paling banyak adalah 1 sendok makan, tidak lebih. Nah, tapi kalau kalian bilang nih, Tel, tapi kayaknya budget gue terlalu berlebih deh untuk beli minyak kayak gitu-gituan. Kayaknya gue cuma bisa pakai minyak sayur aja yang biasa emak gue ada di dapur. Oke, kalau gitu boleh. Tapi batasi, paling banyak itu setengah sendok makan ya. Kalau bisa pakainya 1/4 1 sendok teh aja gitu. Paling banyak pokoknya setengah sendok makan deh, jangan lebih. Oke, kenapa? Karena kalau minyak sayur itu yang kayak biasa kita konsumsi, dia punya lemak jenuh itu lebih tinggi dibandingkan minyak-minyak yang lainnya gitu. Tel, tapi kalau misalnya gue mau pakai butter boleh nggak? Boleh, tapi alangkah lebih baik pakai unsalted butter. Tapi bukan artinya salted butter nggak boleh ya, karena di sini kita boleh kok konsumsi garam, kaldu jamur, kaldu ayam silahkan gitu. Tapi unsalted butter kayaknya lebih healthy aja kalau kalian mau bener-bener yang sampai clean gitu ya. Cuma kalau gue sih kebanyakan pakai butter yang biasa, yang salted butter juga nggak apa-apa. Oke. Terus yang terakhir, tidak boleh bumbu kacang. Nah, I'm sorry to say for this, gue nggak bisa mencari alternatif untuk tidak menggunakan bumbu kacang. Jadi let's say kalau misalnya gue lagi pengen banget gitu ya di cheating day, gue pengen makan siomay, ya udah gue makan siomay tapi pakainya kecap, nggak pakai bumbu kacang. Jadi ya udahlah ya. Aku juga tahan sih, dan kayak gue sama Billy gitu, kita saling ingetin satu sama lain, semangatin satu sama lain. Ya udah, dia juga nggak lama, paling lama 6 bulan berat badannya udah turun. Jadi ya udah, tahan aja tuh siomay dalam waktu 6 bulan ke depan nggak berubah kan, bumbu kacangnya tetap ada kan. Jadi ya semangat. Oke. Nah, setelah gue ngomong kayak gitu pasti jadi banyak pertanyaan. Tel, boleh nggak makan nasi? Boleh. Gue nggak larang boleh makan nasi, tapi nasinya itu dikurangin. Oke, tapi kalau gue secara pribadi, kalau gue konsumsi nasi, nasinya itu gue campur pakai multigrain. Multigrain yang paling gampang dicari di Indonesia, di Jakarta, di Tangerang tempat gue tinggal ini, itu paling gampang adalah merek Kongbab. Itu kayak gini nih tulisannya, Kongbab.
itu kalian bisa cari kayak di Super Indo gitu-gitu banyak. Itu juga udah lumayan terkenal, mungkin kalian nonton juga udah tahu kombab itu seperti apa. Itu pakai nasi dengan multigrain itu lebih cepat kenyang, lebih banyak seratnya, lebih banyak fibernya, jadi lebih bagus untuk ngebantu kita pada saat diet. Tapi kalau misalnya kalian bilang, Tel tapi gue mau pure nasi merah, go ahead. Pokoknya nasi itu sebenarnya tidak dilarang, tapi kalau misalnya kalian memang makannya terpaksa nasi putih, dikurangi aja konsumsi nasinya. Terus boleh nggak kak Tel makan kopi, makan teh, go ahead, silahkan, tidak ada larangan di sini. Larangan itu cuma 5 itu tadi. Selebihnya kalian silahkan, tapi tolong kalau misalnya kayak minum kopi ya gula, kan itu tidak boleh gula, jadi gak usah pakai gula. Mau minum teh ya jangan teh manis, teh tawar aja gitu. Boleh nggak minum RS? Boleh, RS itu adalah zero kalori kok. Cuma ya gak ada cumanya sih, intinya boleh nggak minum RS, gak ada salahnya. RS itu benar-benar zero kalori juga kok. Jadi silahkan konsumsi itu, oke? Make yourself happy. Nah, rules selanjutnya ini yang paling penting, yaitu tolong dicatat baik-baik, oke? Jangan bergadang dan bersahabatlah sama air putih. Jangan bergadang, oke? Manusia itu kualitas tidurnya harus baik. Kenapa? Karena kalau manusia kualitas tidurnya baik, itu metabolismenya juga jadi baik, sel-selnya juga jadi baik, badan jadi otomatis lebih sehat, oke? Jadi tidur dengan waktu yang cukup, minimal 8 jam. Maksimal 8 jam, minimal 7 jam. Kalau misalnya terpaksa banget harus bergadang, at least tidurlah 6 jam, tapi jangan keseringan ya, tolong. Nah, bersahabatlah dengan air putih. Kenapa gue bilang? Karena pada saat orang diet itu cepet banget kena dehidrasi. Jadi memang kita harus konsumsi lebih banyak air putih pada saat kita menjalankan program diet. Bukan hanya diet ini aja, semua diet sama. Ketika kita diet, kita akan kena dehidrasi cepet kalau misalnya kita kurang minum air putih. Jadi minum konsumsi air putihnya itu 2-3 liter ya per hari. Nah, selanjutnya yang penting adalah konsisten dalam berolahraga. Oke, tapi di note untuk olahraganya, karena gue kan awalnya basicnya mageran yang tidak pernah olahraga setiap hari gitu ya. Jadi gue mengolahragakan badan gue dengan cara yang santai, cara yang simple, dan tidak membuat gue ngos-ngosan gitu ya. Intinya nggak bikin jantung gue berpacu lebih gitu. Olahraga yang gue jalankan adalah dalam waktu 1 hari, gue memastikan gue akan berjalan selama 45 menit non-stop jalan. Entah itu mau jalan pagi, jalan sore, pokoknya intinya jalan 45 menit non-stop di awal. Oke, sekarang sih gue jalannya udah sekitar 55 menit, belum sampai 1 jam juga, tapi sekitar 50-55 menit lah per hari gue jalan doang gitu. Kenapa gue memilih olahraga untuk jalan gitu? Karena gue memancing sel-sel yang ada di badan gue untuk aktif supaya metabolisme gue lebih berjalan gitu. Nah, kalau misalnya kalian yang udah berolahraga secara rutin, let's say kayak sepedaan yang belakangan lagi happening banget, atau kalian memang anak gym, atau kalian memang udah lari setiap hari, diteruskan aja. Itu boleh juga, bukan artinya kalian menjalankan olahraga yang tadinya udah seperti itu terus karena gue olahraganya jalan, kalian harus jadi jalan juga, enggak gitu. Intinya sehari olahraga. Tapi untuk kalian yang memang mageran awalnya seperti gue gitu ya, nggak pernah olahraga, silahkan mencoba dengan cara jalan aja. Itu sangat membantu sekali. Oh ya, satu lagi, ini yang penting. Untuk menutup semuanya ya, ini bagian yang penting banget sih kalau menurut gue. Jadi gini, pada saat kalian menjalani diet, baik itu diet yang ini ataupun diet yang lain yang kalian jalanin, nanti kalian pasti akan mengalami yang namanya flu diet. Dan jangan kaget ya, yang namanya flu diet itu terjadi karena kalian mengurangi konsumsi yang masuk ke badan kalian. Jadi badan kalian itu lagi berusaha untuk menyesuaikan dengan pola hidup yang baru. Nah, diet flu tuh contohnya kayak gimana sih, Tel? Yang kalian rasain tuh bisa ntar pusing lah, bisa ntar yang badannya jadi agak gemeter lah, bisa nanti yang kayaknya aduh lapar banget yang perutnya sampai geruduk gitu, dan nggak nutup kemungkinan tiba-tiba kalian bisa jadi flu gitu. Kalau gue kemarin flu sih tanpa adanya penyebab gitu, tiba-tiba gue pilek aja, hidungnya meler gitu, karena emang dasarnya gue punya sinusitis sih, cuman tiba-tiba aja gitu hidungnya meler, sinusnya tiba-tiba kambuh yang
tanpa penyebab gitu tiba-tiba. Tapi setelah gue tanya-tanya sama orang-orang yang diet yang ahli-ahli gitu, memang dalam proses itu pasti ada yang namanya diet flu gitu. Itu karena memang badan kita lagi nyesuaiin. Jadi jangan kaget ya. Dan untuk mengatasi itu, gue setiap pagi pada saat breakfast pasti gue minum air madu, karena menurut gue air madu itu sangat baik untuk membantu imun gue gitu. So ini bisa kalian tiru ya kalau kalian mengalami diet flu. Untuk nanganinnya minum air madu setiap pagi. Oke, tapi baru jangan kebanyakan, jadi air manis banget, jangan pokoknya intinya yang standarnya aja, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oke, jadi silahkan dicoba cara gue. Kalau gue sih kemarin mengenangani diet flu-nya seperti itu. So, udah itu aja. Gak banyak, gak susah, dan gak ribet kan. Jadi silahkan kalau kalian ngerasa diet ini cocok untuk kalian jalanin, silahkan jalanin. Kalau misalnya kalian ngerasa kayaknya ribet banget, gue gak mau jalanin, ya udah terserah kalian juga. Pokoknya kalian kan banyak yang tanya gimana cara gue turun bisa 12 kilo dalam waktu 1 bulan. Cara inilah yang gue jalanin dan sangat sehat bagi badan gue karena tidak mengganggu asam lambung gue sama sekali. Gitu. So, thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe video ini biar gue bakal lebih rajin lagi bikin videonya. Dan oh ya, untuk the next video-video ke depan lainnya di Diet Journey ini akan gue isi video-video makanan-makanan apa yang gue konsumsi per 2 minggu atau per 1 minggu mungkin. Plus nanti gue akan bikin beberapa video cara gue masak, gimana cara gue bikin tumisan dengan tidak menggunakan minyak, tapi tetap enak gitu ya. Terus nanti gue akan memberikan beberapa resep-resep yang enak, yummy, tapi tetap healthy dan sangat enak untuk dikonsumsi dalam diet ini gitu. Okay? So please keep watching our channel and support our channel by your prayer, and don't forget to subscribe. Thank you. Bye bye.